Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin. Semoga layanan kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Terima kasih Ayu sudah membacakan doa. Sama-sama. Oke, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Ini hadir semua. Ada yang hadir tadi ya? Ya, Bu, ada hadir. Kelasnya tidak ada, Bu. Ibu absen dulu ya. Bu. Muji Maulida. Ada, Bu Bu. Lydia. Ya, Bu. Ada, Bu. Lutfia Safira. Ada, Bu. Alifah Malwa. Ada, Bu. Farah. Ada, Bu. Uswatun. Mutira. Ada, Bu. Nabila. Ada, Bu. Siti Maryam. Ada, Bu. Fani. Ada, Bu. Ayu. Ada, Bu. Anu. Ada, Bu. Irna. Ada, Bu. Irna. Uca Sari. Ada, Bu. Udah hadir semua ya? Saya mau dipanggil, Bu. Oh iya, siapa namanya? Ada di mana ini, Bu? Oh iya, dari Sari di nama Ayu tadi. Maaf ya. Iya, Bu. Hari ini ya. Ya enggak, masa iya enggak. Oke. Nah, kabarnya hari ini baik, biasa aja atau luar biasa? Biasa aja, Bu. Biasa aja. Udah sarapan? Belum, Bu. Abis itu ada kan, Beb? Boleh. Nanti ikut traktir ya. Kalau punya rezekinya. Oke. Semuanya sebelum kita masuk di dalam layanan hari ini, Ibu mau tanya dulu nih. Teman-teman kayaknya udah lihat tadi di depan PPT di pasal 3 tadi ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita pemanasan dulu biar otak kalian mulai segar nih. Tadi biasa aja kan? Tadi biasa aja lah, ini biar luar biasa. Ibu punya pertanyaan. Siap? Siap, Bu. Oke, kita main tebak karakter. Kalau Ibu sebutkan satu sifat, nanti kalian jawabnya itu aku. Kalau itu kalian. Oke, Ibu. Ini nanti kalau Ibu kan sebut satu sifat, semisal sifat apa? Rajin. Nah, oke itu aku sebut. Gak apa-apa kalau semua rajin kan bagus ya. Oke. Nah sifat yang pertama suka overthinking dalam hal apapun. Itu apa? Ibu lihat siapa yang suka overthinking? Itu aku. Terkadang. Selalu. Kita kan berkarakter ya. Kalau sifat yang kedua, kalau ada masalah lebih suka diam dan nyimpen sendiri. Itu aku. Hampir semua ya. Hampir semua ya. Cantik. Rajin. Itu aku. Oke. Sering disalahpahamin sama orang. Kadang kayak sifat kita tuh maksud kita ini, tapi orang lain nanggepinnya kayak gini. Siapa? Kedua orang nih. Yang lainnya enggak pernah disalahpahamin. Bukan nggak pernah, nggak sering. Enggak sering. Kayak kita pernah baik loh niatnya sama dia, tapi dia salah paham, curiga gitu. Nah, yang ketiga apa lagi ya? Kalau rajin udah tadi ya? Oke, kalau merasa belum 100% mengenal diri sendiri. Oke, kayaknya belum 100% mengenal diri sendiri itu hampir satu kelas ya. Ya, makanya dari itu bahasan kita hari ini adalah kenali dirimu, kuasai hidupmu. Nah, kenapa Ibu ambil ini? Nah, dengan kita mengenali diri kita sendiri, kita tahu apa yang harus kita evaluasi dari diri kita. Nah, apa yang mungkin ada sifat yang kurang baik dari diri kita. Nah, itu kan membuat teman-teman kita nggak nyaman kan? Nah, semisal kita pas orang tanya tuh suka nggak respon. Nah, habis itu kita kayak biasa aja, tapi orang lain udah kayak capek-capek ngomong, masa sih nggak direspon, nggak mau ngomong lagi lah sama dia. Nah, nanti kita berasa kenapa ya kawan-kawan jauhin aku? Padahal karena apa? Karena diri kita sendiri, kita nggak open pas dia ngomong. Nah, karena itulah munculnya banyak salah paham gitu. Karena memang sifat kita open. Nah, kadang perlu disentuh dulu ngomong, baru dia ngomong sama aku. Kadang orang lain tanpa disentuh pun kita duduk di samping langsung ngomong-ngomong, nggak perlu kita sentuh-sentuh. Kadang orang tahu.
setiap orang punya karakter sendiri gitu kan. Nah, kita juga punya berbagai cara dalam berinteraksi dengan berbagai macam karakter gitu kan. Oke, nah tujuan kita mempelajari ini adalah di sini yaitu memahami apa itu self awareness. Nah, yang disebut tadi memahami kesadaran diri adalah self awareness. Nah, yang kedua kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri. Setelah kita mengenal diri sendiri, kita punya kekuatan untuk kita bisa bersaing dengan orang lain. Habis itu menganalisis diri melalui metode Johari Window. Nah, apa sih Bu Johari Window itu? Nah, nanti akan kita bahas ya. Nah, yang keempat itu bersikap terbuka dan reflektif terhadap diri sendiri. Nah, jadi kita udah tahu apa yang kita rasakan, gimana sih kita. Nah, kita menerima diri. Jangan kayak ternyata aku kayak gitu ya, tapi benci terhadap diri sendiri, jangan. Tapi ada hal yang udah kita tahu, nah bisa kita rubah gitu sedikit demi sedikit gitu. Kalau misal itu nggak baik ya. Nah, setelah itu membuat komitmen untuk terus berkembang. Siap hari ini yang di kelas ini untuk berkembang? Siap. Ini bukan berarti berkembang melar ya. Ya, Bu. Kita berkembang, mindsetnya lebih bagus, gitu ya. Oke. Nah, ada yang tahu apa itu self awareness? Tadi kayaknya ibu udah spill sih. Nggak tahu. Tahu Bu? Self awareness adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, Memahami. memahami, Padahal nggak ada di bawah tulis. perasaan. Iya. Gimana Lutfia, coba baca ulang. Jadi self awareness adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami dan merefleksikan pikiran, perasaan, nilai nilai serta perilaku dirinya sendiri secara objektif. Contohnya adalah kenali, pahami, dan refleksi. Oke, nah jadi seperti yang aku bilang tadi. Nah tadi Lutfia udah bacakan. Self awareness adalah kemampuan seorang untuk mengenali, kita kenal terhadap diri kita, memahami, kita paham bagaimana sifat kita, dan merefleksikan pikiran, perasaan, serta nilai-nilai, serta perilaku dirinya sendiri secara objektif. Nah, caranya kenali, pahami, dan refleksi. Jika ada sifat yang kurang bagus di diri kita refleksikan, kita evaluasi diri kita. Oke. Nah, selanjutnya Ibu mau tampakin Johari Window-nya. Nah, saya penasaran sama Johari Window-nya. Apa itu Bu? Nah, di sini kan Johari Window ini adalah gabungan dari nama Joseph P dan Halika. Nah, di sini dia menerangkan bagaimana sifat atau karakter seseorang. Nah, di sini ada arena. Nah, arena ini adalah sifat yang kita ketahui terhadap diri kita. Oh, aku tuh judes. Oh, aku tuh ramah ya, mudah berkawan sama orang lain. Nah, itu sifat yang kita sadari gitu. Nah, itu letaknya ada di arena, diketahui diri sendiri dan diketahui orang lain. Nah, sifat-sifat yang tampak saat kita welcome sama orang gitu kan nampak ya. Nah, setelahnya itu ada sifat yang disadari diri sendiri tapi orang lain nggak tahu. Nah, itu sifat yang kayak kita aja yang tahu tapi orang lain nggak tahu gitu. Oh, aku suka ini tapi aku nggak pernah kasih tahu orang lain gitu. Nah, itu kita aja yang tahu. Nah, berikutnya ada Facebook. Nah, itu adalah kamu tahu tapi sengaja disembunyikan. Sifat yang udah kita sadari tapi kita sembunyiin dari orang gitu. Oke, yang selanjutnya ada no. Nah, di sini sifat yang tidak diketahui oleh siapapun. Tidak ada yang tahu sifat ini. Nah, sifat ini masih rahasia. Kita sendiri nggak tahu, orang lain nggak tahu. Ya. Jadi Ibu bagikan dulu kertas. Dulu. Satu orang, satu ya. Oh iya, ini Ibu bagikan dua terus. Nanti yang lembar refleksi ini teman-teman isinya pas di akhir ya. Lumayan kencang ya anginnya ya. Iya, Bu. Dari semalam. Dari semalam. Enggak, kalian mati lampu semalam? Enggak, Bu. Enggak semua berarti ya. Fani. Oh, Fani. Biru ya. Berdua yang lembar pertama di sekarang. Tunggu instruksi Ibu ya. Sebelum itu tulis yang di atas dulu. Nama, tugas,
Ya. Ini siapa salah ya? Udah dapat semua? Kita tunggu lagi ya biar sekalian. Nomor absennya nggak tahu. Nomor absennya kosongkan aja kalau enggak. Nanti tulis kelasnya aja ya. Kelas, hari, tanggal. Ya isi. Mana udah sih namanya? Udah tak ada pulpen. Oh, ada pulpen. Siapa yang ada pulpen lebih baca? Siapa yang ada pulpen? Baca Bu. Kamu lagi buat ya? Ini ada satu lagi. Siapa yang ada? Nadia. Nggak apa-apa. Ya udah. Lumia udah isi? Isi Bu. Oke, nah udah isi nama semua? Udah. Oke, sekarang perhatikan tadi kan seperti di depan ada 4 kotak. Nah, sekarang yang pertama tugas teman-teman tuh kotak pertama di arena itu teman-teman ini bagian dari diri sendiri tadi kan, ya kalian tahu tentang diri sendiri dan orang lain juga tahu. Nah, contohnya kayak cara kalian ngomong, kebiasaan kalian, sifat yang kelihatan sehari-hari. Nah, coba sekarang tuliskan di kotak pertama. Ya, diri sendiri ya. Kita tahu, orang lain pun tahu. Oke, kebiasaan, sifat, gimana? Bu, paling ngerti kok. Nggak tahu Bu. Apa korbannya? Dia kata dirinya sendiri Bu. Saya nggak tahu. Yang mana? Semisal kemarin aku sakit. Saya nggak tahu. Yang tahu dulu. Kotak pertama itu yang tahu. Mariam tahu, orang lain pun tahu. Semisal Mariam itu pendiam atau Mariam itu cerewet. Nggak tahu sekarang kan? Ya Bu. Ada lagi yang nggak paham, tanyakan nih. Ya Bu. Nggak apa-apa. Minta sedikit dulu ya. Jangan dulu kotak pertama dulu. Apa ada lagi itu? Yang mana? Itu kotak dua. Tunggu teman-teman dulu. Gimana Puji, lancar? Satu udah. Nah, udah siap semua kotak pertama? Ya Bu. Oke, sekarang kotak kedua di bin spot. Oke, nah di sini ini yang paling menarik nih. Tidak disadari diri sendiri, tapi orang lain tahu. Gimana Bu? Nah, sekarang teman-teman boleh bangun pilih satu pasangan teman-teman yang memang teman-teman yakini dia kenal. Sama teman-teman, boleh pilih yang mana berpasangan itu tukar kertasnya. Ya. Ibu saya lagi. Sama siapa? Siapa yang punya kertas temannya, tuliskan yang teman
Irna. Nah, Irna nanti isi yang nama siapa di atas tuh, nama Ayu. Berarti isi punya Ayu. Nah, kan tadi lembarnya udah dibuka. Nah, punya Ayu kasih tuh anu. Ya. Nah, Ayu tahu tentang anu itu apa, tapi Anu nggak tahu tentang ini dia kayak itu. Nah, udah ketemu? Nah, pasti kalau udah jentik jari udah ketemu. Apa ini? Kayak contohnya, misal teman-teman kalian tuh suka ngomong pembicaraan, atau dia tuh paling sifatnya yang lain, dia tuh terlalu pendiam. Saya tunggu kawannya. Masa sih mencontek sifat temannya? Di sini dulu. Udah siap belum? Udah dulu ya. Saya. Ini maksud ya?
Ya, satu. Belum, Bu. Bapak dong. Nggak boleh nengok. Ngono mencontek. Siapa ya dari tadi mencontek? Orang pegang iPad, Bu. Ya udah, Bu. Nah, sekarang perhatikan kertas teman-teman, baca yang bagian screenshot tadi. Tidak ya, termasuk diri sendiri. Baca untuk diri sendiri aja dulu. Gimana kawan-kawan tadi nulis apa? Oh ya. Betul nih Bu, betul. Saya nggak tahu itu sih Pak. Ya namanya aja kan. Coba kasih contoh, Bu. Kan tadi udah diisi. Iya. Ini yang di sini baca Yang bagian di spot tidak disadari dia sendiri, tapi orang lain tahu. Yang nomor 4 kan, Bu? Yang nomor 4 tidak diketahui oleh siapapun. Nah, gimana mau isi kalau kita nggak tahu kan? Ibu-ibu mencoba ini, Bu. masuk diri sendiri pasti. Nah, kayak mana tadi pendapat teman-teman di live spot? Gak SP di luar buku. Nah, box. Ngomongnya yang bagus ya. Udah sekarang gimana mau lanjut? Sekarang dikumpulkan dulu kertas. Ibu, ini dibacain, Ibu. Jangan dong. Nanti dirahasiakan, tidak dibacakan ke orang lain. Ayo. Ini nggak diizin. Pegang itu Pak, siapa orang? Oke, siapa yang dulu? Ini udah, Bu. Udah satu-satu. Jangan dibaca ya, Bu. Masih mau lanjut? Mau. Sekarang bangun dulu kita SPP. Oke, ini ada berapa orang sih? Ye, banyak, Bu. Berdiri. Udah. Kayaknya aman tuh di sini. Cepat, Bu. 14 dibagi 2 berapa? 7. Berdiri 7 orang buat tips. Berapa? Panjang, Bu. Ya, memanjang berapa? Udah, Bu. Berapa ada yang mana? Harus maju. Ya, harus maju. Ya? 7 orang. Mana udah? Oke. Oke, sama berhitung dulu. Ini lagu A, ini lagu B. Ya. Mulai berhitung. 1, 4, siji. Tuh, 7 Pak Nira deh. Oke, lagu B mulai berhitung. 1, 3. 7. Oke, nah instruksinya gini. Enggak, gini kalau dengarkan, lihat gerakan ibu, tapi jangan dengarkan kata ibu. Lihat gerakan ibu, tapi jangan dengarkan kata-kata ibu. Nah, jadi yang kalian ikutin
yang baru masuk SMA. Oke, setiap hari ia selalu merasa tidak ada yang istimewa dari dirinya. Oke, nah ia sering membanding-bandingkan dirinya dengan teman-temannya. Nah, kayak si A pintar matematika, si B cantik, si C jago olahraga. Rina selalu merasa dia nggak punya apa-apa, dia nggak bisa apa-apa, dia nggak jago di olahraga, matematik pun ya di atas di bawah rata-rata. Nah, Rina merasa kayak gitu. Nah, padahal diam-diam teman-teman Rina tuh sangat mengagumi si Rina ini. Nah, mereka melihat Rina sebagai orang yang kreatif. Nah, dia tuh pandai seni. Nah, habis itu dia selalu punya ide-ide unik yang nggak terpikirkan oleh orang lain. Nah, itu. Tapi Rina nggak pernah tahu hal itu, oke? Karena ia tidak pernah mau benar-benar mengenali dirinya sendiri. Nah, dia selalu merasa kayak minder, aku nggak bisa apa. Tapi padahal teman-temannya tahu yang dia nggak tahu gitu. Oke? Akibatnya saat harus memilih ekstrakurikuler di sekolah, Rina selalu ikut-ikutan temannya. Temannya milih apa dia ikut. Nah, padahal dia nggak suka itu. Gitu. Nah, ia tidak tahu apa yang ia sukai. Ia tidak tahu siapa dirinya, dan setiap kali ditanya Rina mau jadi apa, ia hanya bisa diam. Dia nggak tahu mau jadi apa ya besok. Aku punya cita-cita apa ya, keinginan aku apa. Rina nggak tahu. Oke, ingat kisahnya? Nah, sekarang pertanyaannya, dari kisah Rina ini siapa yang mau jawab? Kuadrat Johari Mindo yang mana yang termasuk Rina ini? Yang paling bermasalah dari diri Rina. Oke, atur. Di green spot tuh. Oke, kenapa di green spot? Karena teman-teman lihat kelebihan dia, tapi Rina sendiri tak sadar dengan kelebihan. Oke, benar ya. Nah, Rina punya kelebihan yang besar, tapi dia nggak tahu, teman-temannya yang tahu gitu ya. Oke, benar sekali ya, Tun. Nah, karena aku sudah mau menjawab pertanyaan Ibu, nah, ini kuponnya nanti datang sesuai instruksi. Sepeda. Pokoknya. Oke, nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang harus Rina lakukan? Seru. Gimana? Nah, dia seharusnya minta feedback dari teman-temannya kayak yang kita lakukan tadi. Oke, kita praktik minggu tadi ya. Oke, benar kata kita apa ya. Nah, karena si Rina nggak tahu bagaimana diri dia, salah satu caranya adalah dengan menanyakan kepada orang lain, ya. Oke, tiket kedua itu tiket umroh, ya. Nah, siapa lagi yang tahu yang lain? Apa yang bisa Rina lakukan selain meminta feedback dari teman-teman? Dia kan tadi punya di kunci yang pertama, dia tuh kan diceritakan sering, mana tadi ceritanya? Dibuka sebentar, sering apa tadi dia? Gimana ya kan? Sebenarnya dia kreatif, punya kelebihan. Hanya saja dia nggak mengenal diri sendiri, jadi temennya mengenal kalau dia itu kreatif di bidang seni. Nah, jadi seperti yang bilang saya tadi, kan seharusnya dia bertanya ke temannya, dan juga dia juga bisa berhenti untuk mengikuti apa yang temannya lakukan. Jadi kita harus fokus sama diri sendiri, jangan terlalu fokus sama orang lain. Kita lihat apa kemampuan kita, apa yang suka kita dan tidak sukai. Jadi kita bisa mengenal diri sendiri. Oke, benar. Jadi inti dari jawaban siapa tadi? Irna adalah jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena proses kita dengan orang lain itu berbeda. Dengan kita selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, itu muncul kayak sifat bahwa aku nggak bisa apa-apa. Kita minder terhadap sifat kita gitu. Nah, sifat kita dengan sifat orang lain itu berbeda. Karena karakter kita kan berbeda. Oke. Nah, Irna. Ya. Tadi nggak ada yang mau jawab lagi. Siapa lagi yang mau jawab? Ibu kasih satu lagi kesempatan. Apa yang bisa siapa tadi namanya Rina lakukan untuk mengatasi masalah dia selain dari membanding-bandingkan diri dengan orang lain? Tadi aku jawab apa? Tanya kelebihan dia. Habis itu menanyakan kepada orang lain bagaimana sifatnya. Habis itu apa yang bisa Rina lakukan? Minta feedback dari teman-temannya. Tadi Farah udah jawab. Udah ada 3. Siapa yang mau satu lagi? Tiket umroh. Saya mau ingin mencoba. Oke.
kanan kiri itu. Misalkan pas malam tuh sebelum tidur dia bisa merefleksikan diri gitu, mengingat apa aja kejadian yang terjadi tadi dan mungkin ternyata begini. Terus juga dia bisa, kalau misalnya dia merasa insecure tuh, dia juga bisa harus melihat apa kelebihan dari diri dia lihat juga dia sendiri seharusnya melihat diri juga gitu. Oke, bagus ya. Nah, sekarang ibu juga mau kasih ke Ian. Tiket umroh. Siap Bu. Ya. Nah, sembunyikan dulu tiketnya. Ya Bu nih. Nah, sekarang teman-teman tadi ibu punya kartu refleksi yang ibu bagikan sama lembar bahasa Indonesia. Nah, sekarang coba teman-teman isi. Itu untuk teman-teman. Kisah Rina tadi itu teman-teman ada nggak yang ngerasain kayak Rina? Pernah? Ya, terus cara Irna menyelesaikan permasalahan itu salah satunya nih. Dengan melihat apa yang saya suka ibu, misalnya ada kegiatan yang saya tidak mau melakukannya, misalnya saya suka ikut explore ibu, jadi saya paham bahwasanya ternyata bagianku di situ. Bagus ya. Berarti Irna walaupun dia pernah muda, tapi Irna tahu gitu cara ngatasinya ya. Kenapa? Tidak tahu. Apa pendiam Bu? Itu kasih saya. Ya udah dulu. Bu juga? Ayo isi dulu. Sudah makan tentang apa kan? Tadi udah pada makan semua. Belum. Uji langsung ya. Oke, seorang ambil dua. 2. Buat pengajar ya. Ini belakang. Mau warna apa? Ada warna hitam nih. Ya, ada warna-warna. Kamu. Dulu ya, kita lihat prosesnya. Ada kendala nulisnya? Gimana nomor 3 udah enggak? Buat dulu ya. Sama. Ya. Pulang sekolah ya. Ya Bu. Pasti ya Bu. Enggak boleh makan di dalam kelas loh. Apa? Permen ibu izinkan. Apa Bu? Bahasa dua. Aduh.
Suka jadi buat kan? Rasa artis gitu ya? Iya Bu. CEO. Ya kan kerjaan CEO cuma Itu mah salah paham. Kerjaan CEO dengan ini doang kok. kan kalau dia jadi berarti ya. Apa lagi ternyata? Mau jadi apa kan? Oh, pemiliknya vendornya ya? Iya Bu. Udah Bu. Sekarang kertas itu dilipat. Sudah tanda tangan? Oke. Nah, tanda tangan itu membuktikan bahwa teman-teman mau berkomitmen terhadap diri sendiri. Lipat terserah. Jangan dibuat apa-apa. Ya, disimpan. Nah, nanti suatu saat nanti jika teman-teman mulai ada gelisah, mulai ada rasa kurang percaya diri, buka balik kertas tersebut. Nah, itu disimpan ya. Ibu mau, karena tadi kan teman-teman tanda tangan, itu sebagai bukti bahwa teman-teman mau berkomitmen ya. Sudah disimpan. Nah, letakkan kertas itu di tempat yang baik gitu ya. Oleh dalam dompet boleh, dalam baju boleh. Oke, nah gimana hari-hari belakangan ini? Ada yang merasa capek? Capek ya. Sekarang ibu mau taruh dulu kertasnya baik-baik dan akan kata-kata ibu. Sekarang ibu mau teman-teman semua pejamkan mata. Pejamkan mata. Pejam, jangan ada yang intip-intip. Dengarkan ibu, oke? Jangan tidur, ya. Pejamkan mata, taruh tangan di kedua bahu secara menyilang. Gimana? Lagu itu? Lagu itu sama-sama ibu yang nyanyi. Kamu nanti semuanya. Pejamkan mata. Tarik nafas. Benar, tarik nafas dengan liriknya. Enggak kuat. Bersender aja, bersender. Tarik nafas. Tepuk saja sampai ibu. Tepuk kanan, tepuk kiri. Sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Kau dekat saat kemari, kau anggap aku Nah, teman-teman dalam hati bilang, ikutin kata-kata ibu dalam hati. Saya berkomitmen untuk mengenal diri saya dengan jujur, menghargai setiap kekuatan yang saya miliki, menerima kelemahan dan sebagian ruang untuk berkembang, dan terus bertumbuh menjadi pribadi terbaik versi saya sendiri. sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna, akan kurayakan apa adanya. Tak sempurna, tak perlu sempurna, akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna, akan kurayakan apa adanya. Takkan salah, silakan pergi, tetap rasa kalah. Jangan percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini.
diri kita, yang mau menguatkan diri kita sendiri, siapa lagi? Ya. Nah, jadi cobalah terima diri sendiri, hargai, bangga terhadap diri sendiri, gitu ya. Teman-teman, kenapa sejauh ini masa nggak menghargai proses yang diri sendiri lakukan? Nah, ibu mau teman-teman berkomitmen. Coba sekarang baca yang di depan. Saya berkomitmen untuk mengenal diri saya dengan jujur, menghargai setiap kekuatan yang saya miliki, menerima kelemahan sebagai ruang untuk berkembang, dan terus bertumbuh menjadi pribadi terbaik versi diri saya sendiri. Siap? Siap. Oke. Nah, ibu harap teman-teman bisa berkomitmen terhadap apa yang teman-teman ucapkan tadi. Karena kalau bukan kita siapa lagi, kan? Oke, orang paling sukses itu bukan orang yang paling pintar, tapi mereka yang paling menghargai diri mereka sendiri. Kita boleh berkeinginan kuat, tapi jangan terlalu keras terhadap jiwa sendiri, gitu ya. Kalian punya kelebihan, kalian punya keunikan masing-masing, gitu. Nah, habis itu mengenal diri itu bukan berarti kalian mau menyiksa diri, tapi itu adalah tekad kalian bisa menjadi lebih baik, ya. Oke. Nah, ada yang mau menyimpulkan atau bertanya terkait layanan kita hari ini? Ada? Enggak? Oke, nah, jadi satu pesan dari ibu, jadilah diri sendiri, hargai diri sendiri, bangga terhadap diri sendiri, dan kasihlah peluang untuk diri sendiri terus berkembang. Jangan selalu menekankan diri sendiri dengan membanding-bandingkan dengan orang lain, ya. Nah, karena sesi layanan tadi diawali dengan doa, sekarang kita akhiri juga dengan doa. Nah, coba siapa yang mau menutup? Siapa sekretarisnya? Pak. Oke, boleh. Nah, silakan Alifah memimpin doa memulai majelis. Baik teman-teman, terima kasih hari ini. Sampai jumpa. Yes.